welcome back to my channel karena semuanya ada di sini. Di video kali ini sebenarnya gue random banget, gue nggak tahu mau buat video apa. Dan seperti biasa gue nggak bisa tidur, jadi yes, gue buat video curhat random ke kalian. Jadi Kak Michelle mau curhat tentang apa sih? Gue mau curhat tentang semuanya. Karena akhir-akhir ini gue lagi sering menerima DM, direct message gue ke Instagram. Pokoknya tuh intinya banyak banget yang aku baca dari kalian yang message aku kayak terima kasih Kak Michelle, aku jadi berani tampil di depan kamera. Dan di sini aku mau menjadi motivator untuk kalian. Semoga sih bisa termotivasi ya sama cerita aku. Sebelum mulai cerita, aku mau mengawali curhat ini dengan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selama ini udah support aku dari awal sampai hari ini. Karena subscriber aku sekarang udah 40.000, yeay! Aku gak akan bisa mencapai subscriber 40.000 ini kalau bukan karena kalian. Terima kasih banget. Semoga kalian gak pernah bosan nonton YouTube aku. Semoga aku tetap menjadi orang yang menginspirasi seperti yang kalian bilang. Dan semoga kualitas video aku semakin membaik, terus info-infonya makin tambah berkualitas. Pokoknya yang terbaik supaya kalian makin cinta sama aku. Amin. Dan aku mau ngomong nih ke kalian sama kayak yang aku udah dulu-dulu banget bilang ke kalian kalau aku tuh feel free banget kalau kalian message aku ke Instagram kayak nanya yang aneh-aneh kayak tentang makeup, tentang skincare dan segala macamnya. Message ke aku pasti aku akan balas ya, mungkin kadang cepet, kadang lama ya tergantung akunya aja lagi sibuk apa enggak. Aku pasti akan balas karena seperti yang awal aku udah bilang kalau aku tuh buat YouTube tuh kayak bukan sebagai aku jadi YouTubers aja, tapi aku pengen kayak aku tuh jadi YouTubers juga sebagai YouTube aku tuh jadi tempat sharing tentang beauty, tips, dan yang lain-lainnya. Jadi aku feel free banget kalau kalian mau message aku. Tapi kalian harus follow Instagram aku dulu. Kalau enggak, aku nggak akan balas. Kalau misalkan kalian nanya, Kak Misha kenapa mukanya hancur? Ya, problema wanita ya, tiap bulan harus rela mukanya muncul-muncul jerawat. Yes, aku lagi datang bulan. Jadi mukanya agak jelek banget gini. Aku ini nggak pakai makeup, cuma pakai lipstick merah. Terus ini alis udah ditulang, jadi ya udahlah ya. Jadi aku akan mulai tentang cerita awal YouTube aku, pengalaman aku jadi YouTuber. Jadi, gitu. Sebenarnya kalau dibandingin sama YouTuber lain ya aku mah apalah tuh ya, subscribernya udah banyak banget mereka, aku mah cuma 40 ribuan. Tapi ya udahlah ya, aku akan sharing ke kalian aku tuh awal nge-YouTube gimana. Jadi tuh aku awal nge-YouTube itu pertama kali vlog aku tuh tentang daily vlog gitu waktu aku lagi liburan ke Jogja sama kakakku. Sebenarnya tuh kayak bukan liburan sih, kayak syuting, tapi syuting di Jogja gitu. Terus udah kayak gitu aku gabut parah gitu. Kan kalau di TV tuh zaman dulu tuh ada namanya MTV nongkrong ya. Jadi kalau misalkan ada artis tuh yang kayak ngevlog gitu, hai anak nongkrong apa kabar, sekarang gue lagi di sini nih. Kalau zaman dulu tuh ada namanya MTV nongkrong deh kalau nggak salah, apa MTV ampuh ya, ya pokoknya itulah ya. Nah terus ya udah gue sok ngartis lah waktu pas di Jogja. Gue ngevlog pakai iPhone 5 gue dulu yang udah hancur. Terus udah kayak gitu gue kayak ngevlog pakai kamera depannya, terus kayak hai geng, gue nyeplos aja gitu ngomong geng. Ya udahlah ya, di gue sampai sekarang juga ngomongnya geng. Hai geng, sekarang gue lagi ada di Jogja nih, bla 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 kayak gitu. Gue waktu itu lagi jalan ke Gunung Merapi deh kalau nggak salah. Ini Gunung Merapi. Terus udah kayak gitu dari situ terus gue ngeditnya juga ngeditnya dipakai handphone. Itu pun gue pertama nggak langsung gue edit, gue kayak yang waktu itu gue bener-bener pure iseng banget ngevideoin itu, dan gue nggak ada rencana buat masukin ke YouTube dan segala macamnya. Terus sampai akhirnya gue ngeliat video Jovi yang ngomong kayak
kalian tuh nggak harus punya kamera bagus untuk jadi youtuber, kalian juga nggak harus pakai alat yang keren buat jadi youtuber, kalian nggak harus malu kalau misalkan kalian nge-record cuma pakai handphone. Kalau misalkan kalian alasannya nggak bisa ngedit pakai komputer, banyak banget sekarang aplikasi yang bisa ngedit video di handphone. Dan kalau misalkan kalian nggak tahu caranya, nggak tahu aplikasinya, ada yang namanya Google, kalian bisa search gitu deh pokoknya intinya katanya dia. Dan itu membangkitkan semangat gue untuk menjadi youtuber, kayak ya udahlah ya, akhirnya gue nge-search di YouTube cara ngedit pakai handphone, dan akhirnya karena handphone gue itu iPhone, jadi gue search the best aplikasi untuk ngedit video di handphone itu adalah iMovie. Dulu sih iMovie bayar ya, tapi sekarang tuh iMovie udah gratis kok. Jadi mungkin kalau buat yang pengguna iPhone, kalian bisa download iMovie. Terus udah kayak gitu, akhirnya aku ngedit lah, belajar ngedit di handphone pakai iMovie, dan akhirnya aku upload di YouTube. Dan ngelihat yang nonton 5 orang tuh kayak udah seneng banget tuh zaman dulu. Kayaknya udah banyak banget, ada yang like satu aja udah seneng banget zaman dulu. Terus awalnya sih nggak pengen diseriusin ya nge-YouTube, kayak ya udahlah ya iseng-iseng doang. Tapi makin lama gue ngejalanin, terus gue jadi jatuh cinta lah sama dunia per YouTubean. Jadi kayak gue tuh, kalau kalian udah nge-subscribe gue dari lama banget, kalian pasti tahu kalau zaman dulu tuh gue setiap hari, hampir setiap hari gue kayak upload video baru. Karena emang iya sih, gue tuh pertama YouTuber itu gue jadi kayak pelarian gue saat gue nggak bisa tidur. Ya kalau kalian juga tahu, gue tuh insomnia parah. Jadi kalau misalkan gue emang nggak bisa tidur, pasti yang gue cari itu adalah handphone dan gue nge-YouTube. Kayak gue makeup apalah pokoknya, supaya pelarian gue, supaya gue nggak bergadang lihat handphone, terus mending gue buat video dan berguna kan. Terus udah kayak gitu akhirnya makin lama makin jatuh cinta, dan tetap gue nggak pakai kamera. Sekali sih gue pakai kamera sih. Jadi tuh ceritanya gini, gue tuh nggak punya personal gue sendiri ya. Gue sendiri tuh gue nggak punya kamera. Jadi seperti yang kalian tahu, kakak gue itu tuh punya usaha production house, which is production house kan pasti punya banyak alat syuting kan. Jadi kakak gue tuh punya kamera SLR, terus kayak lampu LED buat syuting gitu. Sometimes kalau misalkan abang gue lagi gabut di rumah, dia suka kayak lu syuting dong, maksudnya kayak nge-YouTube, nanti dia yang nge-shoot, abis itu pakai lampu LED gitu deh. Terus udah gitu, tapi ya kadang-kadang karena kan kayak itu kan kamera gue nggak mau pakai buat gue sendiri gitu, karena gue takut kalau nanti kameranya rusak atau lampunya rusak, itu kan buat kerja ya, jadi gue kayak takut gitu. Jadi mending gue pakai alat gue sendiri, handphone udah. Dan waktu pertama kali gue pakai lighting itu gue pakai lampu LED dari tas makeup Masami Suko yang biasa koper makeup gitu loh, gue pakai itu. Terus gue pakai tripod kecil, terus gue pakai kamera belakangnya iPhone 5. Terus ya emang agak ribet sih ya, agak ngatur fokus loh pakai kamera belakang, tapi kan mantul gitu loh di kaca, jadi gue masih bisa ngeliat nih kameranya fokus apa enggak gitu. Terus udah kayak gitu ya, seperti yang tadi gue bilang, kadang-kadang gue dibantuin sama abang gue kayak pakai kamera SLR, terus pakai lampunya di setting tuh supaya bagus. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan pakai kamera SLR, terus pakai kayak abang gue yang nyeting tuh lampunya tuh, pakai lampunya ditembak ke atas lah kemana, itu lama banget, kayak 3 jaman 4 jam gitu loh buat bikin satu video gitu. Terus udah gitu gue diajarin untuk ngedit video pakai Premiere tapi di MacBook. Terus udah kayak gitu udah belajar, udah kayak gitu akhirnya mulailah tetep jatuh cinta lagi. Dulu kakak gue nggak punya ring light, untungnya gue punya kakak, jadi kayak ini tuh ring light kakak gue, jadi gue nggak beli, jadi gue pinjem ring lightnya dia. Tapi karena seperti yang kalian tahu, kakak gue juga jarang pakai ring light, jarang upload video karena sekarang dia juga lagi hamil, jadi kayak males banget buat video. Jadi ring lightnya gue pinjem deh bawa ke rumah gitu.
Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian gak punya ring light, jangan bersedih, karena kalian bisa pakai sinar matahari. Jadi kalian harus bangun siang-siang, pagi-pagi buat bikin video di jendela kamar atau jendela rumah kalian. Tenang aja, kalian gak perlu takut kayak gue tuh bakalan disukain gak ya sama orang-orang yang nanti nonton YouTube gue. Tenang aja, gue selalu bilang ke subscriber gue selalu bilang sama orang yang nge-DM gue kayak, lo gak harus peduli sama orang mau ngomong apa tentang video lo, mau suka kayak mereka, mau enggak kayak sama video lo, bodo amat. Yang penting kalian tuh punya karya, kalian berani stand out di depan kamera, kalian berani ngomong, kalian punya karya. Kalau misalkan kalian banyak yang gak suka, misal kayak banyak yang komen jelek di video kalian, jangan dimatiin notification komen kalian. Biarin aja mereka mau ngomong apa kayak bodo amat. Terus dari kayak gitu, yang penting tuh bodo amat. Kayak gue kemarin tuh di DM sama orang Malaysia namanya Iwan nih kalau nggak salah, dia kayak message kayak, terima kasih Michelle, semenjak ada kamu tuh aku nonton video kamu, aku jadi berani nyalain komen di YouTube aku, karena waktu pas kemarin aku sempat matiin notification komen di YouTube aku karena banyak banget yang komen-komen jelek gitu di YouTube-nya mereka, di YouTube-nya dia. Terus semenjak karena dia nonton video aku yang cara jadi YouTuber, dia jadi mulai berani untuk aktifin notification komennya dia. Ya gue bilang ya bodo amat, mau orang-orang mau ngomong video gue jelek kayak mau apa kayak, yang penting gue punya karya, gue dan berani tampil di depan kamera. Sedangkan lo yang komen-komen jelek, belum tentu lo berani ngomong di depan kamera dan lo punya karya nggak. Jadi ya bodo amat, kita tuh nggak bisa bikin semua orang untuk suka sama kita. Buat apa kita bikin semua orang suka sama kita tapi kita nggak jadi orang lain, kita nggak jadi diri kita sendiri, jadi gak happy kan? Ngerti gak sih maksud gue? Kayak ya mending lo jadi diri lo sendiri, happy, lo nggak usah pusingin orang mau ngomong apa, yang penting keluarga lo, sahabat lo ada buat lo, dan ya udah bodo amat deh orang mau ngomong apa. Itu kuncinya kalau lo mau jadi YouTuber, bodo amat. Kalian juga bisa kayak, kalau kalian nih udah nge-YouTube, udah rajin nge-YouTube, terus udah kayak gitu kalian share ke sosial media kalian, Twitter, Facebook, Friendster, apapun deh, pokoknya jangan malu untuk nge-share. Kayak makin banyak orang yang tahu kalian upload video, makin banyak yang nonton video kamu, iya kan? Jadi makin bagus dong, makin banyak orang tahu tentang kamu. Nah terus kalau misalkan kalian kayak udah sering buat YouTube, udah makin jatuh cinta dengan dunia per YouTubean, ingat nabung. Jadi gue tuh ya kemarin tuh, gue bulan kemarin itu gajian pertama gue di YouTube. Terus karena banyak banget orang yang bilang kayak handphone gue tuh udah nggak layak banget dipakai, akhirnya gue beli handphone baru. Jadi gue udah punya handphone baru, walaupun handphonenya juga nggak yang baru-baru banget, tapi amat sangat-sangat jauh lebih layak dibanding handphone gue kemarin. Karena kalau pas gue lagi di lokasi syuting sama ketemu vlogger-vlogger yang lain kayak, Shell lo harus beli handphone baru Shell, ini handphone lo udah gak layak dipakai Shell. Karena emang gue dari dulu bukan gadget freak banget, jadi gue tuh kalau ganti handphone ya emang kalau handphone gue udah rusak parah baru gue ganti. Jadi gue bukan tipe orang yang kalau ada handphone baru terus gue harus beli gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian nih, buat kalian yang baru kayak nge-YouTube atau yang udah mulai, jadi kalian harus nabung pelan-pelan, gak usah buru-buru, aduh kapan nih duit gue banyak, pelan-pelan aja say, jangan dibuat pusing, pelan-pelan nanti ditabung nih, pertama buat beli handphone atau mungkin mau beli kamera atau mau beli ring light dan segala macamnya. Kalian harus nabung pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, pelan-pelan aja, nggak usah dibikin pusing ya. Karena bulan kemarin gue udah beli handphone, jadi gue tuh sekarang karena udah subscriber udah 40.000, asik. Jadi gue kayak makin mau bertanggung jawab atas YouTube channel gue. Kayak gue pengen memberikan kalian kualitas video yang lebih baik. Mudah-mudahan doain supaya rezekinya lancar banyak bulan ini. Dalam waktu dekat gue akan beli kamera sendiri dari hasil YouTube. Yeay!
Tapi doain ya, semoga rezekinya lancar, amin. Nah buat kalian yang baru mulai atau mau mulai per-YouTubean, please jangan malu. Kayak kemarin tuh gue baru ikut lomba kontes Asian Beauty Blogger yang diadain sama Cetido Indonesia. Terus dan ternyata gue juara top 4 besar. Kayak gue tuh sama sekali nggak expect banget kalau gue akan masuk kayak 30 besar, masuk 10 besar, masuk 5 besar, dan akhirnya gue juara 4. Gue kayak, ini tuh kontes pertama gue yang gue ikutin sebagai beauty vlogger, dan gue tuh baru banget di dunia per-YouTubean. Jadi gini, jadi waktu pas 30 besar gue harus buat video. Terus dari itu kayak pas diumumin 10 besar di email, gue kayak, ini bener gak sih gue masuk 10 besar? Terus gue harus ikut kontes yang realnya di Gandaria City, dan gue tuh besoknya gue kontes, hari ini gue gak bisa tidur dan tangan gue tuh dingin banget. Kayak gue bilang sama kakak gue kayak, aduh gue dateng gak ya, aduh udah deh gue gak usah dateng deh. Karena gue tuh senervous itu, karena gue pasti mikirnya kayak gue akan berhadapan dengan vlogger-vlogger yang jauh lebih terkenal dan jauh lebih hebat dibanding gue. Dan ternyata gue juara 4, geng. Kayak gue sama sekali gak expect gue bakalan juara 4. Dan ya bener, kalian harus jalanin, gak usah takut, jalanin aja. Kita lihat, kasih, pokoknya gue gak bisa ngomong apa-apa lagi karena gue bener-bener kayak, gue juara 4 se-Indonesia, se-Indonesia Asian Beauty Blogger, juara 4 gue, geng, juara 4. Terus di situ kan jurinya Jovi sama Janin. Dan Janin tuh nyamperin gue, terus kayak, Michelle, kemarin aku bisa nonton video kamu, kayak hampir semuanya video kamu keren banget. Terus dia ngomong kayak, subscriber kamu lebih banyak loh dibanding aku, keren banget. Dia ngomong gitu kayak, terus dia ngomong kayak, kapan-kapan kita harus kolaborasi ya bareng-bareng. Terus gue kayak, oh my god, Janin ngajak gue collab. Gue kayak, Janin tuh terkenal banget ya. Terus kayak dia muji gue tuh kayak, oh my god, berarti hasil kerja keras gue tuh gak sia-sia. Terus Kak Jovi tuh kayak muji gue juga, kayak, semangat Michelle, video lo bagus dan bla bla bla, pokoknya bikin gue tambah semangat. Terus gue ketemu sama Indi Feng, gue ketemu sama Mega Gumelar, terus ketemu sama Maggie, ketemu sama Jacqueline, Sonia, Steffi, pokoknya vlogger-vlogger dan blogger-blogger yang emang cantik banget dan emang udah lama di dunia per-bloggeran. Gue kayak yang nervous, dan ternyata mereka tuh semua baik-baik banget. Gue nervous kayak, mereka bakalan sombong gak ya, mereka bakalan suka gak ya sama gue, apa. Terus mereka kan pakai kamera-kamera bagus, gue cuma pakai handphone. Terus gue yang kayak ada sedikit berkecil hati, tapi untungnya kakak gue selalu menyemangati gue dan dia menemani gue waktu pas kontes. Dan ya, walaupun gue gak juara 1, gue seneng banget gue bisa juara 4, karena katanya Jovi sama Janin, skor gue sama skornya Mega Gumelar tuh beda tipis. Come on, Mega Gumelar yang followersnya udah banyak dan keren banget kalau makeup, parah. Meg, lo jangan GR ya, gue muji lo. Ini ceritanya pura-pura aja gue muji lo, di belakangnya kan lo tahu kan gue ngomong apa. Dan ya pokoknya gue mau ngucapin sama kalian, jangan patah semangat. Bodoh amat orang mau ngomong apa, kalian lakuin aja yang terbaik, lakuin aja yang menurut lo happy. Jadi diri sendiri, karena yang tadi gue bilang, kita gak bisa bikin semua orang suka sama kita. Jadi bodoh amat orang mau ngomong apa, yang penting gue happy. Jadi pesan gue buat kali di video ini, gue pertama mau ngucapin banyak terima kasih sama kalian, karena tanpa kalian gue bukan siapa-siapa. Doain semoga gue bisa menjadi orang yang lebih baik di dunia per-YouTubean. Semoga makin bisa menginspirasi kalian semua, masih tetap akan memberikan video-video yang berguna buat kalian, kualitasnya yang lebih baik. Doain semuanya, amin. Terus, dan gue akan mau berpesan buat kalian yang baru mau mulai dan yang sudah mulai dunia per-YouTubean, sukses buat kalian. Semoga kalian bisa juga menginspirasi banyak orang. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya, dan hope you like it, dan jangan lupa komen di bawah kalian mau request video apa lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Good luck, geng. Mwah.